Mmm. Gak mungkin. Apa yang terjadi semalam? Kenapa Katie ada di ranjangku? Sial, sayang. Enak sekali. Oh, kau bahkan belum sampai ke bagian terbaiknya. Baiklah, Ibu. Dia sepenuhnya milikmu. Eden? Sayang? Kau kemana? Mmm. Gak mungkin. Apa yang terjadi semalam? Kenapa Katie ada di ranjangku? Gain? Kau tidur sama ibu tiriku? Dasar bajingan menjijikan. Enggak, Eden. Tolong dengarkan aku. Aku nggak tahu apa yang terjadi semalam. Aku bersumpah. Eden, syukurlah kau pulang. Suamimu semalam nyerang aku. Apa? Enggak, aku nggak lakukan itu. Gain, aku mau cerai. Tunggu, kau kasih aku minuman semalam. Terus? Tunggu, kalian berdua jebak aku. Kenapa? Kau selingkuh. Cuma itu yang perlu didengar pengadilan. 3 tahun, Eden. Dan aku sudah lakukan semua yang kau minta. Semuanya. Sekarang kau mau ceraikan aku. Putri tiriku pantas dapat pria yang berkuasa, bukan orang sepertimu. Kau, si gagal, gak pernah pantas buatku. Baiklah. Kau mau cerai? Aku kabulkan. Aku belum pernah lihat orang sebahagia itu. Pas bangkrut. Apa? Oh, segalanya ku ambil. Kau pergi tanpa apa-apa. Enggak. Itu nggak akan terjadi. Kalian semua, pastikan dia patuh. Sial. Yang keras ya. Eden, kau bukan cuma jebak aku. Kau ambil segalanya dariku. Eden! Aku bersumpah demi hidupku sendiri. Suatu hari nanti akan kubuat kau berlutut minta ampun atas apa yang kau lakukan padaku. Mobil itu mobilnya Godfather. Sindikat Bourne, mereka yang kuasai kota ini. Dan Godfather, dia raja dari semua mafia di sisi Atlantik ini.
Pak Kane, Godfather mau bertemu denganmu. Don Ludwig, Pak Kane sudah datang. Lihat aku, nak. Matamu merah seperti mataku. Tentu saja, nak. Kau cucuku. Cucu nggak mungkin. Mana mungkin, aku ini yatim piatu. Sekarang nggak lagi. Tunggu, tapi Aku tahu kau punya banyak pertanyaan, tapi sekarang bukan waktunya. kenapa enggak? Aku makin tua. Dan aku butuh penerus. Dan sebagai cucuku, aku nggak bisa pikirkan orang lain yang lebih pantas darimu buat warisi tataku. Jadi Kane, kau mau jadi wakilku dan gantikan aku jadi Godfather berikutnya. Menurutmu aku punya kemampuan buat itu? Belum. Kalau mau warisi tahta ini, kau harus lewati 10 ujian dulu. Baru setelah itu, kau pantas pimpin Sindikat Borne. Atau, kau bisa ambil tawaran sekali seumur hidup, sebesar $1 miliar. Pergilah, hidup tenang dan bahagia. Tapi kau nggak akan pernah jadi bagian dunia ini lagi. $1 miliar atau 10 ujian buat jadi kepala sindikat Bourne. Kau sudah putuskan, nah. Sudah, Pak. $1 miliar? Lumayan juga sih buat ganti rugi karena kau tinggalkan aku pas kecil. Tapi aku mau lebih. Aku mau jadi wakilmu. Atau lebih tepatnya, Godfather yang baru. Nah, ambisimu bahkan lebih besar dari yang kubayangkan. Aku suka itu. Itu namanya mata kekuasaan. Satu-satunya di dunia ini. Pakailah, dan kau akan diperlakukan sebagai VIP di setiap properti Sindikat Bourne. Jadi apa selanjutnya? Kalau mau diangkat, kau harus hadapi 10 ujian dulu. Itu akan berbahaya. Dan aku nggak akan bisa bantu kau. Tapi, dengan tiap ujian yang kau lewati, kau akan dapat uang, kekuasaan, dan wanita. Apapun yang kau inginkan. Jadi apa yang pertama? Maria yang akan kasih tahu kau. Tapi sebelumnya, aku mau kau mendekat. Aku mau tunjukkan sesuatu. Tatap mataku. Apa yang kau lakukan padaku? Mata kita adalah mata Rom. Dan aku sudah membangkitkannya di dirimu dengan berkahku. Gunakan baik-baik. Ujian pertamamu mudah, Pak Kane. Keluarga Leonard lagi adakan lelang amal di rumah lelang kita. Dan Godfather mau kau datang sebagai tamu VIP. Datamu sudah aku masukkan sistem. Tinggal tunjukkan cincin materaimu, mereka akan izinkan kau masuk. Oke. Tapi apa ujian sebenarnya? Godfather mau kau menangkan barang lelang nomor 15. Tapi uangnya, itu urusanmu sendiri. Apa? Ayolah, aku lagi bangkrut. Justru itu,
Itulah inti dari ujiannya. Kalau gitu, tolong mampir ke rumah lamaku. Bukannya itu rumah mantanmu? Iya, tapi aku punya rencana. Aku butuh sedikit bantuanmu. Semoga sukses, bos. Tunggu, aku bisa lihat tembus pakaiannya. Kekuatan mata Rom itu penglihatan sinar X. Kane, mau apa kau di sini? Kau dan Eden sudah cerai, ingat. Iya, kau tahu itu memang benar. Tapi aku dulu suami sahnya dan itu kasih aku hak hukum atas hartanya. Jadi, aku cuma mau $100 juta. Habis itu aku pergi. 100 juta dolar. Kau gila ya? Keluar. Sekarang. Aku nggak kesini buat ribut sama kau. Aku mau bicara sama Eden. Tunggu. Kane, sebaiknya kau jangan macam-macam. Kau kelihatan senang perlakukan aku seenaknya sebelumnya. Mungkin sekarang giliranku buat balas. Kalau Eden tahu soal ini, dia nggak akan maafin kau. Statusku masih mertuamu. Kita nggak boleh. Benarkah? Bukan itu yang kau bilang semalam di ranjang? Hentikan! Kane, kau buat aku jijik. Lihat, siapa yang mau gabung? Lepaskan dia. Akan kulepaskan. Kalau kau kasih aku $100 juta. Gak mungkin. Aku cuma bisa kasih 1 juta. Ambil atau pergi. Wah, kau dengar itu? Kau bantu dia jalankan rencana busuknya buat ceraikan aku dan nilaimu tetap cuma $1 juta. Diam! Kesempatan terakhir. Lepaskan Casey, atau anak buahku akan hancurkan kau. Kau ngapain mau tembak aku? Ayo, kalau ada yang harus mati di sini itu kalian. Oke, tunggu. Apa? Kau takut bocah manja? Kalau gitu lepaskan ibu tiriku. Menurutmu aku kelihatan takut, Eden? Kane, kau gila. Ya, aku gila, sinting. Dan kau itu seorang Chandler, pewaris berharga dari kekayaan miliaran dolar keluargamu. Lihat, aku ini yatim piatu, Eden. Orang biasa, gak punya uang atau kekuasaan. Apa yang harus aku takutkan? Aku dengan senang hati masuk neraka lagi kalau itu bisa menarikmu bersamaku. Baiklah. Aku akan kabulkan permintaanmu. Uang keluargaku kebanyakan dari investasi. Bukan berarti aku beneran punya 100 juta di tanganku sekarang. Kalau gitu kau punya berapa? Uh, 20 juta? Setuju? Aku butuh bantuan. Bisa carikan aku properti peledak palsu? Mobil siapa itu?
Aku nggak tahu. Belum pernah lihat orang seperti itu di lingkaran kita. Kane? Sedang apa kau di sini, hah? Kau sudah ngemis minta uang dan mendapatkannya. Sekarang tinggalkan Eden. Kau tuli ya, Kane? Dia tanya kau. Lagi apa kau di sini? Kau tahu terakhir kali ku cek ini bukan wilayah Chandler. Aku punya hak yang sama buat di sini seperti kalian. Sialan kau. Tutup mulutmu bajingan kecil. Gak ada yang boleh ngomong gitu ke Tante Katie. Oh iya. Joseph Chandler? Putra sulung keluarga Chandler? Harusnya kau yang jadi pewaris keluarga. Tapi lihat dirimu cuma jadi salah satu antek kecil saudaramu. Kau beneran brengsek. Hey Kane, biar ku beritahu, ini rumah lelangnya Sindikat Bourne. Dan orang rendahan sepertimu gak pantas ada di dekat sini. Ya, mana undanganmu? Dia gak punya. Kalaupun punya, itu bukan VIP. Dia tetap harus antri di jalur biasa seperti orang lain. Memalukan sekali. Bourne pasti usir pecundang ini dari rumah lelang. Aku tahu, dia habis kali ini. Selamat datang, Pak. Kedatangan Anda jadi kehormatan kami. Tunggu, Kane. Kau pembohong sialan, gak akan kubiarkan kau menipu orang buat masuk lelang Sindikat Bourne. Aku kenal orang ini, oke? Dia yatim piatu menyedihkan yang nikah buat numpang keluarga kaya, tapi sudah kami usir. Sekarang dia bukan siapa-siapa. Serius? Iya, serius. Hah, dia bahkan gak punya undangan. Apalagi kartu VIP. Kau mau bilang aku penipu? Tepat. Sepertinya dia salahkan kalian karena izinkan aku masuk. Apa itu nggak buat kalian tersinggung? Apa? Nggak itu. Bukan gitu maksudku. Aku cuma bilang, dia bukan tamu VIP sungguhan. Saudaraku benar, Kane Hunter itu adalah seorang pembohong ulung. Aku tahu semua tentang bajingan ini dan gak ada apapun darinya yang kelihatan seperti VIP. Kalian boleh periksa aku kalau mau. Nggak perlu pakein. Kami tahu siapa Anda. Apa? Enggak, maaf. Kalau kalian cek latar belakangnya, kalian akan lihat kalau dia penuh omong kosong. Bu, kalau kau terus ganggu tamu VIP kami akan bawa kau ke belakang dan memberimu sedikit pelajaran. Apa yang terjadi? Kok orang seperti Kane jadi VIP Sindikat Bourne dalam semalam? Pak Kane, Anda mau gimana urus dua orang ini? Ajari dia sopan santun aja. Tunggu. Tunggu. Sialan kau, Kane. Aku akan habisi kau. Aku gak serius. Aku tarik semuanya, maaf. Jadi begini rasanya punya kekuasaan. Aku bisa terbiasa dengan ini. Apa kita punya daftar hitam di Bourne? Tentu ada, Pak Kane. Oke, pastikan mereka masuk karena aku nggak mau lihat muka mereka lagi. Baik, Pak. Kau keterlaluan, Kane. Mereka nggak akan pulih dari ini. Beraninya kau blokir Ariana dan Joseph. Dasar monster nggak punya hati. Mereka itu keluarga demi Tuhan. Oh, apa tadi mereka perlakukan aku seperti keluarga? Kalau kalian perlakukan aku seperti sampah, jangan nangis waktu kukubur kalian di dalamnya. Kane, kau berlebihan. Ayolah, semua orang tahu yang pasti di sini cuma kematian, pajak, dan kekuasaan Sindikat Bourne. Jadi, kalau Bourne blokir mereka sama saja sudah mati. Mungkin seharusnya kau pikirkan itu dan bela aku waktu mereka sibuk tuduh aku pembohong. Tetap saja kau gak bisa hancurkan hidup mereka. Maksudku, ayolah. Mereka hampir gak lakukan apa-apa padamu. Hapus mereka dari daftar hitam sekarang dan minta maaf. Enggak.
Mereka yang harus minta maaf padaku. Eden, ada apa ini? Ayolah sayang, sebentar lagi lelang dimulai. Maaf, aku harus urus sesuatu dulu. Dia? Eden, aku tunanganmu. Serahkan ini padaku. Lagi pula, aku dekat sekali dengan Bourne. Kalau mau bereskan sesuatu, aku tahu seseorang yang kenal orang dalam. Serius? Kau kenal orang-orang yang atur acara ini? Tentu, Eileen Crow, kepala rumah lelang ini. Dia teman baikku. Baiklah, sebagai permulaan, aku mau mantan suami brengsekku itu lenyap dari sini. Dia menyelinap ke sini dan ngaku-ngaku jadi tamu VIP. Jadi kau mantan suaminya Eden. Pria yang hidup enak dari uang keluarga Chandler sebelum mereka tendang kau. Beritahu aku, gimana orang rendahan sepertimu tiba-tiba bisa jadi tamu VIP Sindikat Bourne? Lepaskan tangan kotormu dariku. Berhenti dasar brengsek. Aku akan telepon Eileen sekarang juga. Riwayatmu akan tamat. Halo? Iya, Bu Eileen. Ya, kami ada masalah di rumah lelang. Ada orang yang gak dikenal maksa masuk ke tempat acara dan ngaku jadi tamu VIP. Kau bilang tamu VIP? Betul. Tahan dia di situ, aku akan sampai dalam 3 menit. Semuanya berhenti dulu. Wakil bos sudah datang dan kita akan sambut dia. Santai saja sayang. Eileen akan datang dalam 3 menit. Mantanmu sudah tamat. Kau yang terbaik, Michael. Aku tahu. Aku harap dapat sedikit hadiah malam ini. Nikmati saja bekasanku. Apa katamu barusan, sialan? Aku bilang nikmati saja bekasanku. Ya Tuhan, Eden benar. Kau memang sampah. Dengar ini bajingan, lelang ini untuk elit papan atas kota. Dan orang gak penting yang maksa masuk ke sini sama saja dengan minta dipukul. Eden kasih kau jalan keluar dan suruh kau minta maaf. Tapi kau malah makin menjadi. Oh ya? Aku gak terima bantuan dari orang yang menjebakku selingkuh cuma buat ceraikan aku. Dan soal aku yang masuk paksa, kenapa gak tanya pendapat temanmu Bu Eileen soal itu? Karena nyatanya lelang ini gak akan dimulai sampai aku masuk. Ini bagus. Kau akan dihajar habis-habisan, Kane. Kane ini gila. Apa dia sadar dengan ucapannya? Kane, mending tarik ucapanmu itu sebelum orang-orang Bourne buat kau lenyap dari muka bumi ini. Mereka gak akan berani. Oh, tapi aku berani. Ya? Baiklah. Semoga berhasil, Michael. Kau harus tahu, ini memang wilayah sindikat Bourne, tapi keluarga Leonard yang mensponsori lelang ini. Ya Tuhan, kau kira itu bisa buat aku terkesan? Tunggu, itu belum selesai. Kita berhasil dapatkan Eileen buat jadi juru lelang. Bu Eileen andalkan kami, biar lelang ini berjalan lancar. Dan kalau kau yang bodoh itu nggak kacaukan semua, maka keluarga Leonard akan jadi anggota baru dari sindikat Bourne. Wow, kalau itu terjadi, keluarga Leonard akan jadi nggak terkalahkan. Harus kukatakan bahwa Eden memang paham cara mainnya. Dekati Michael adalah langkah genius. Aku tahu kalian semua berharap aku hancur karena kalian pikir aku tamu VIP palsu yang bohong buat masuk sini. Sayangnya aku harus mengecewakan kalian. Lihatlah kalian semua. Menjilat bajingan ini buat dapat uang dari orang lain. Apa masalahnya? Masalahnya, kalian pilih orang yang salah. Orang yang harusnya kalian jilat. Itu aku. Katakan itu lagi dan kau akan jadi musuh bebuyutan baru dari semua orang berkuasa di kota ini. Kau kira aku peduli?
Kau punya 60 detik lagi buat hina aku, jadi teruskan saja. Karena setelah itu, aku akan suruh Bu Eileen kasih tahu kalian siapa aku sebenarnya. 60 detik? Sayangnya kau nggak akan bertahan selama itu. Kau yang persulit dirimu sendiri, Kane. Kau cuma bisa salahkan egomu sendiri. Satpam? Iya, Pak. Berhenti di situ.